Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba latihan soal sumatif tengah semester genap untuk kelas 7, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan atau peka terhadap rangsangan itu disebut dengan A. Iritabilitas, B. Stimulus, C. Respons, atau D. Autotrof. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, ini tinggal dihafalkan bahwa kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan itu disebut iritabilitas. Soal nomor 2. Hukum kekekalan energi itu menyatakan bahwa A. Energi tidak dapat dimusnahkan namun dapat diciptakan, atau B. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan namun energi hanya dapat diubah, atau C. Energi dapat diciptakan atau dimusnahkan serta dapat diubah juga, atau D. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dan tidak dapat diubah. Jawabannya adalah B. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah atau ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, itu disebut dengan hukum kekekalan energi. Soal nomor 3. Secara umum, karakteristik makhluk hidup adalah apakah A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, atau D. 2 dan 4. Gampang banget ya. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, secara umum, karakteristik makhluk hidup itu ada banyak ya. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, serta memiliki kemampuan untuk bereproduksi, juga menanggapi rangsangan dari lingkungannya, serta mengambil dan menggunakan energi. Terus ada juga memiliki kemampuan bernafas, menghasilkan limbah atau ekskresi, serta tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Soal nomor 4. Kunci determinasi untuk ikan lele yang tepat adalah apakah A, B, C, atau D? Hati-hati ya. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, jelas ya, kalau ikan lele itu pasti memiliki tulang belakang, tidak punya rambut. Kebayang ya, ikan lele punya rambut, tidak memiliki bulu, berkulit basah, serta memiliki sisik. Soal nomor 5. Bapak klasifikasi makhluk hidup adalah A. Takson Edward, B. Ales, C. Idae, atau D. Linnaeus. Jawaban yang tepat adalah D. Nah, orang yang pertama kali melakukan klasifikasi takson itu adalah Linnaeus pada tahun 1770 sampai 1778. Soal nomor 6. Urutan tingkatan takson yang tepat adalah apakah A, B, C, atau D? Hati-hati ya. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, ini urutannya dari tingkatan takson dari tinggi ke rendah. Ini nggak boleh dibalik ya. Ada kingdom atau regnum, phylum atau divisio, classis, ordo, familia, genus, dan spesies. Soal nomor 7. Berikut ini, jenis Monera yang berperan sebagai biosida alami adalah apakah A. Acetobacter psilinum, atau B. Acetobacter aceti, atau C. Bacillus thuringiensis, atau D. Spirulina. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, ini ada beberapa jenis Monera dan peranannya. Kalian bisa hafalkan nih. Soal nomor 8. Protista yang mirip dengan hewan itu disebut dengan A. Prokariotik, B. Eukariotik, C. Alga, atau D. Protozoa. Gampang banget ya. Jawaban yang tepat adalah D. Nah, protista itu ada 3 kelompok. Ada yang mirip hewan disebut protozoa, mirip tumbuhan itu alga atau ganggang, serta mirip jamur. Soal nomor 9. Rhizopus oryzae adalah jenis fungi yang bermanfaat dalam pembuatan A. Kecap, B. Tape,
C. Antibiotik, atau D. Tempe. Gampang banget. Sudah jelas ya, jawabannya D. Nah, di sini tinggal dihafalkan saja. Soal nomor 10. Tumbuhan ini memiliki strobilus dan memiliki kambium. Tumbuhan ini merupakan jenis apakah A. Gymnospermae, B. Angiospermae, C. Bryophyta, atau D. Pteridophyta. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae itu berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus daun. Kemudian alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Batangnya besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut, serta daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Soal nomor 11. Berikut ini adalah ciri-ciri monokotil yang tepat adalah apakah A, B, C, atau D? Jawaban yang tepat adalah C. Nah, di sini ada ciri-ciri monokotil nih. Kalian bisa hafalkan ya. Lebih baik hafalkan juga ciri-ciri dari dikotilnya juga. Soal nomor 12. Hewan ini memiliki pori-pori. Maka termasuk jenis A. Vermes, B. Coelenterata, C. Arthropoda, atau D. Porifera. Gampang. Tentu saja jawabannya D. Ya jelas ya, namanya juga berpori, pasti porifera. Soal nomor 13. Kaki seribu termasuk ke dalam jenis A. Insecta, B. Myriapoda, C. Crustacea, atau D. Arachnoidea. Jawabannya adalah B. Ini tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 14. Ciri utama dari moluska adalah A. Tubuhnya berongga, B. Bertubuh lunak dan simetris bilateral, C. Bertubuh lunak dan terbungkus mantel, atau D. Semua salah. Jawaban yang tepat adalah C. Moluska adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Contohnya cumi-cumi, gurita, siput, dan kerang. Soal nomor 15. Platyheminthes merupakan nama lain dari A. Cacing pipih, B. Cacing gilik, C. Cacing gelang, atau D. Cacing kalung. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, Vermes itu ada 3 jenis. Ada Platyheminthes atau cacing pipih, Nemathelminthes, cacing gilik, dan Annelida, cacing gelang. Gak ada cacing kalung ya. Soal nomor 16. Pasangan nama bakteri dan manfaatnya yang tepat adalah apakah A, B, C, atau D? Jawaban yang tepat adalah B. Nah, ini tinggal dihafalkan tadi dari jenis Monera dan peranannya ya. Soal nomor 17. Vertebrata itu dapat dikelompokkan menjadi A. 8 jenis, B. 7 jenis, C. 6 jenis, atau D. 5 jenis. Jawaban yang tepat adalah D. Nah, ada 5 jenis ya. Tadi itu Pisces atau ikan, amfibia atau hewan amfibi, reptilia atau hewan reptil, aves atau burung, serta mamalia atau hewan menyusui. Soal nomor 18. Sebuah bola menggelinding sejauh 25 meter selama 10 detik. Maka kelajuan bola tersebut adalah apakah A 250, B 2,5, C 25, atau D 0,25. Jawaban yang tepat adalah B. Kita buat dulu diketahuinya. Jaraknya tuh S sama dengan 25 meter. Waktunya atau T itu 10 second. Yang ditanya kelajuan atau V. Maka V sama dengan S per T. Tinggal 25 dibagi 10. 2,5. Soal nomor 19. Sebuah mobil mula-mula diam. Kemudian bergerak lurus sejauh 100 meter.
dengan waktu tempuh 2 menit. Berapa kecepatan mobil tersebut? Apakah A 200, B 50, C 0,2, atau D 0,83? Jawaban yang tepat adalah D. Nah, X awal itu 0 meter dan X akhir 100 meter. T awalnya 0 second dan T akhirnya 2 menit. Kita ubah ke second nih. Jadinya 2 kali 60, 120. Yang ditanyakan masih V. Jadinya V sama dengan X akhir dikurangi X awal per T akhir dikurangi T awal. Jadinya 100 dikurangi 0 per 120 dikurangi 0. Yaitu 100 per 120. Dapatnya 0,83. Soal nomor 20. Jaka dan Joko mendorong meja dari arah berlawanan. Jaka mengeluarkan gaya 10 Newton dan Joko mengeluarkan gaya juga 10 Newton. Maka meja tersebut A diam, B berpindah ke kiri, C berpindah ke kanan, atau D berpindah ke tengah. Jawabannya adalah A. Diketahui F1-nya 10 Newton, F2-nya negatif 10 Newton, karena berlawanan ya. Ditanya R, tinggal F1 ditambah F2, jadi 10 ditambah negatif 10, yaitu 0, yang artinya diam. Nomor 21. Dalam suatu ekosistem, terjadi suatu interaksi saling titik-titik antara komponen-komponen di dalamnya. A menguntungkan, B merugikan, C ketergantungan, atau D semua salah. Jawabannya adalah C. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Soal nomor 22. Lingkungan yang berisikan benda tak hidup itu disebut A. Lingkungan biotik, B. Lingkungan abiotik, C. Ekologi, atau D. Ekosistem. Gampang ya. Jawabannya tentu saja B. Lingkungan itu ada dua, lingkungan biotik dan abiotik. Ingat aja, bio berarti hidup, abio berarti mati. Gitu aja. Soal nomor 23. Kumpulan ayam sedang mencari makan di halaman rumah. Kumpulan ayam tersebut disebut A. Komunitas, B. Ekosistem, C. Populasi, atau D. Ekologi. Jawabannya adalah C. Populasi itu adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu. Karena hanya ada ayam saja, maka populasi itu jawaban yang paling tepat. Soal nomor 24. Rumput, jangkrik, tikus, ular, elang. Nah, rantai makanan di atas adalah rantai makanan yang terjadi di A. Sawah, B. Hutan, C. Danau, atau D. Pantai. Jawaban yang tepat adalah B. Sangat jelas ya, ada elang, pastinya di hutan, nggak mungkin di sawah. Soal terakhir, tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon itu merupakan contoh dari simbiosis A. Mutualisme, B. Komensalisme, C. Parasitisme, atau D. Predasisme. Jawabannya adalah B. Komensalisme itu hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Contohnya ya tadi, tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon. Gimana? Dari 25 soal, kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang, kalian bisa coba pahami materinya dan dicoba lagi latihan soalnya ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.